Akan melanjutkan dari Panggilan ini kini direkam. Dzakarah dari kitab Syarah Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala bersama dengan guru kita Ustaz Johari hafizahullahu taala. Insyaallah akan segera kita mulai. Kita masih menunggu Ustaz Johari masuk kembali karena tadi sudah masuk terus mungkin beliau keluar lagi sebentar. Insyaallah akan segera kita mulai sembari menunggu beliau. Barakallahu fikum. Baik, mungkin Ustadz sudah kembali bergabung. Kita persilahkan kepada beliau. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita untuk para alumni dengan kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Jadi kemarin kita sampai pada surat dari dalil untuk asma wa sifat, bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengajarkan metode dalam iman terhadap al-asma wa sifat baina an-nafsi wal isbat, antara bentuk kalimat penafian dan penetapan yang kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan dalilnya. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah 255 yang masyhur dengan ayatul kursi. Nah, yang mana kita sampai adalah Al-Hayyul Qayyum. Ya. Kemudian qaulu ta'ala la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Nah, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Qala Syekh Shalih hafizallahu ta'ala as-sanatu an-nu'as wa huwa nawmun khafif wa yakunu fil 'aini faqat. As-sanah la ta'khudhuhu sinatun atau sanatun an-nu'as, ngantuk, kantuk, tidur ringan yang itu hanya ada pada mata, belum sampai yang ke dalam hati, baru matanya saja. Wan naum aqwa minas sinah. Sedangkan tidur itu lebih kuat daripada sinah. Wa huwa akhul maut. Kalau tidur itu akhu al-maut. Nah, ya saudaranya hati, saudaranya kematian. Nah, wa yakunu fil qalbi. Kalau tidur itu ada baik di intinya dalam hati. Nah, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Ya, milik Allah Subhanahu wa taala apa yang di langit dan di bumi. Mulkan wa khalqan wa abidan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi. Apa yang ada di dalam bumi mulkan dimiliki semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalqan, Allah yang menciptakan, abidan, Allah yang memperhamba mereka semua. Mereka semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yamlikul 'alama al-'ulwi was-sufli. Nah, al-'ulwiyya was-sufliyya, dia Allah Azza wa Jalla yang memiliki alam, baik alam atas, alamnya para malaikat, langit,
Nah, dan sufli yang di bawah yakni bumi, alam manusia. Man dzalladzi yashfa'u, man dzalladzi ay la ahad. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun yashfa'u indahu yang bisa memberikan syafaat di sisinya. Asy-syafa'ah mustaqqah min asy-syaf'i. Syafaat diambil dari kalimat asy-syaf'i. Wasy-syaf'i wal watr. Ada surat Al-Fajr ya. Nah, asy-syafa' genap. Wa huwa diddul watri atau witri. Lawan daripada witir. Faka'anna syafi'a dhamma su'alahu ila su'ali ghairihi. Wasayyarahu syaf'an ba'da an kana witra. Nah, maka orang yang memberi syafaat itu diibaratkan dengan kata syafaat seolah-olah dia menggabungkan permintaannya, doanya kepada permintaan orang lain. Nah, dia gabungkan doa atau permintaan kebutuhan orang lain kepada permintaannya sehingga menjadi genap. Setelah sebelumnya ketika dia berdoa untuk dirinya, itu berarti ganjil satu untuk dirinya sendiri. Nah, itu lughatan. Wasyafa'ah su'alul khairi, su'alu al-khairi lil ghairi. Meminta kebaikan untuk yang lain. Bimana yas'alal mu'mina rabbahu wa yaghfira dhunubahu wa jara'ima ba'dil mu'minin. Jadi ketika seorang minta syafaat ya kepada Allah, atau dia ketika memberi syafaat kepada seseorang, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mengampuni dosa-dosanya dan juga jaraim, dosa-dosa dari sebagian kaum mukminin, orang lain. Itu bentuknya. Ya, ketika seorang mukmin, seorang memberi syafaat kepada yang lain. Lakinnaha mulkun lillahi subhanah. Fala takunu illa bi'izni. Tapi hakikat daripada asy-syafa'ah itu, ya, itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak akan pernah terjadi illa bi'izni. Man dzalladzi yashfa'u illa bi'izni. Tidak akan terjadi kecuali bi'iznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai bi amri, dengan izinnya, artinya dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wadzalika likibriyaihi wa 'azamatihi subhanahu wa ta'ala. Itu disebabkan karena Allah memiliki sifat kesombongan dan keagungan. Ya, subhanahu, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. La yastati'u ahadun an yataqaddama ilaihi bisyafa'ati indahu li ahadin illa ba'da an ya'lan. Sehingga tidak ada seseorang yang bisa maju kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberi syafaat bagi orang lain, ya, kecuali setelah Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan. Nah, maka qul lillahi asy-syafa'atu jami'a, milik Allah syafaat semuanya. Di sini man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Baik. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Man yaqra lana? Ya Abdurrahman Al-Fajri. Iqra. Yang mana Ustaz? Ya'lamu ma baina aydihim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ay ilmuhu wa tila'uhu muhitun bil umuril madiyah wal mustaqbalah. Fala yakhfa alaihi minha syai'.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أي العباد لا يعلمون شيئا من علم الله إلا ما علمهم الله إلا ما علمهم الله إياه على ألسنة رسوله وبطرق وأسباب وبطرق وأسباب متنوعة وسع كرسيه السماوات والأرض كرسيه سبحانه قيل إنه العرش وقيل إنه غيره فقد ورد أنه موضع القدمين وهو كرسي بلغ من عظمته وسعته أنه وسع السماوات والأرض أنه وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يشق عليه ولا يثقله حفظ العالم العلوي حفظ العالم العلوي والسفلي حفظ العالم العلوي والسفلى لكمال قدرته وقوته. Baik, barakallahu fiik. Nah, perkataan Allah Azza wa Jalla ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Azza wa Jalla mengetahui yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka. Ai ilmuhu tila'uhu, artinya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup seluruh urusan yang lalu maupun yang akan datang. Ma baina aydihim, yang di depan, dan yang akan datang, wa ma khalfahum, yang sudah terdahulu. Wala yakhfa alaihi mina syai'un, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Yuhitun artinya hamba-hamba. Ya, mereka tidaklah mengetahui sesuatu dari ilmu Allah Azza wa Jalla illa bima syaa', kecuali dengan apa yang Allah kehendaki, kecuali dengan apa yang Allah ajarkan kepada mereka lewat alsina lisan para rasulnya, wa bituruqin wa asbabin mutanawwi'ah, dan dengan cara-cara dan sebab-sebab yang bermacam-macam. Berbagai cara Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuai dengan makhluk itu. Nah, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursi Allah Subhanahu wa ta'ala luas, mencakup langit dan bumi. Masalah kursi, ada yang mengatakan itu adalah arsy. Nah, wa qila innahu ghairu. Ada yang mengatakan, itu selainnya, berbeda. Juga ada riwayat warada, ini bahkan ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu mawdi'ul qadamain. Kursi itu adalah tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makhluk yang agung. Yang dalam hadis, tapi pada sanadnya ada sedikit perbincangan. Nah, ada riwayat ya, bahwasanya seandainya langit dan bumi, langit yang 7, bumi yang 7 dibanding dengan kursi Allah Subhanahu wa ta'ala seperti lingkaran besi yang dilempar di padang pasir. Nah, kemudian kursi dibandingkan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala juga seperti itu. Nah,
Taib. Maka itu yang paling kuat ya, maudhi'ul qadamain. Kursi itu. Pada kalimat ini dari ayat 255 surat Al-Baqarah ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala jelaskan kursi wasi'a kursi samawati wal arda. Maka balagha min 'azamatihi, mencapai dari keagungan wasa'a keluasannya bahwa kursi itu melingkupi cukup, melingkupi bahkan langit dan bumi. Jadi lebih besar daripada langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidaklah memberatkan Allah Subhanahu wa taala. La yukrithu la yashqu alaihi wa la yusqiluhu. Semakna ya, tidaklah berat bagi Allah, tidaklah menyulitkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga langit dan bumi. Alam atas langit as-sufli, lawannya ulwi. Nah, kalau ulya baru sufla lawannya. Kalau ulwi maka sufli. Nah, likamali qudratihi wa quwwatihi, ini karena sempurnanya kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal aliyyul azim. Nah, ya Salahuddin, iqra, fadal. Salahuddin Al-Ayyubi. Atau saya aja supaya Ayo, fadal, ya Omar. sahih. Baik, bismillah. Wa huwal aliyyu ay lahul uluwul mutlaqu uluwudz dzati bi kaunihi fawqal makhluqat 'alal 'arsy istawa wa uluwul qadri falahu kullu sifatil kamal wa nu'util jalali wa uluwul qahri fahuwal qadiru 'ala kulli syai'in al-mutasarrifu fi kulli syai'in la yamtani'u 'alaihi syai' al-'azim alladzi lahu jami'u sifatil 'azamah wa lahu at-ta'zimul kamilu fi qulubi anbiya'ihi wa malaikatihi wa ibadihil mu'minin. Fahaqiqun bi ayatin tahtawi ala hadhil ma'ani an takuna a'zama ayatin fil Qur'ani wa an tahfadha qari'aha minasyururi wasyayatini. Baik. Nah, Wahul Aliyyul Azim menutup kalimat ke-10 dari ayat kursi ini, bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan Wahul Aliyyul Azim. Dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dan maha agung. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dengan 3 macam ulu. Uluwul mutlaq, uluwul dzat, uluwul qadri, dan uluwul qahri. Nah, kalau 2 ulu yang terakhir, al-qadri wal qahri, disepakati oleh mayoritas orang Islam. Tapi kalau uluwul dzat ini, ya, sebagian kaum muslimin tidak meyakininya. Ahlus sunnati wal jamaah as'adun nas. Orang yang paling bahagia dapat meyakini, mengimani hal itu bitaufiqin min Allah, ya, dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ali, yang maha tinggi, mencakup uluwul dzat, uluwul qadri, dan uluwul qahri. Nah, wa huwal ali, kata Syekh Shalih, walahul uluwul mutlaq. Allah memiliki ketinggian secara mutlak. Uluwul dzat, dzat Allah Subhanahu wa taala
bahwa zat Allah berada di atas semua makhluknya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Ar-Rahman, Maha Penyayang, di atas ars beristiwa. Ars Allah, ars makhluk yang paling atas. Allah Azza wa Jalla di atasnya, maka Allah Azza wa Jalla di atas seluruh makhluknya. Juga uluwul qadri, uluwul martabah, ya, martabat. Maka Allah memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat keagungan. Demikian juga uluwul qahri, ketinggian dalam menguasai. Nah, maka Allah yang maha kuasa, mampu atas segala sesuatu. Allah yang mengatur segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menyangkal, menolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, uluwul qadri, uluwul dzat, dan uluwul qahri. Dia yang maha tinggi. Tinggi zatnya, tinggi sifatnya, tinggi kekuasaannya. Al-Azim, yang maha agung, artinya yang lahu jami'u sifatil azamah, memiliki semua sifat keagungan. Juga walahu ta'zimul kamil, memiliki pengagungan yang sempurna, diagungkan secara sempurna di hati para nabi, para malaikat, dan hamba-hamba yang beriman. Itu Al-Azim, yang maha agung. Nah, memiliki sifat keagungan dan diagungkan. Fahaqiqun biayatin tahtawi ala hadhihi ma'ani, maka sangat pantas. Haqiqun, sangat pantas. Satu ayat yang mengandung makna-makna yang tinggi seperti ini untuk menjadi ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana riwayat Ubay bin Ka'ab, Abul Mundhir, radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, wa an tahfadha qari'aha minasyurur wasyayatin, dan juga nah pantaslah ayat yang seperti ini makna seperti ini agungnya untuk menjaga orang yang membacanya dari berbagai kejelekan dan syaitan, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, itu tafsir dari surah ayat kursi. Wasyahidu minha, intinya di sini. Syahidnya, ya Yunus, aqra ya Yunus. Nah, Ustaz. والشاهد منها أن الله جمع فيها فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فقد تضمن إثبات صفات الكمال ونفي النقص عن الله ففي قوله الله لا إله إلا هو نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له، وفي قوله الحي القيوم إثبات الحياة والقيومية له، وفيه قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي السنة والنوم عنه، وفي قوله له ما في السماوات وما في الأرض إثبات ملكيته الكاملة للعالمين العلوي والسفلي، وفي قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نفي الشفاعة عنده بغير إذنه لكمال عظمته وغناه عن خلقه، وفي قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إثبات كمال علمه بكل شيء ماضيا أو مستقبلا وفي قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
bayanu hajat kembali al-makhluqati wala al-'ajz wa ta'ab. Baik, terputus-putus sinyalnya. Baik, sinyalnya Yunus atau sinyal saya? Allahu a'lam. Baik, barakallahu fiik. Asyahid, intinya dari ayat kursi ini ya, mengumpulkan antara isbat, sighatul isbat, isbatus sifat, wa sighatul nafi ya. Isbat dan nafi. Nafyun wa isbat. Maka di sini saya salah mengatakan, maka pada ayat ini Allah kumpulkan dalam sifat dan nama yang Allah sebutkan untuk dirinya bainan nafi wal isbat. Nah, ya, tapi juga ya kita ingatkan kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu isbatnya yang mufassal, yang dirinci, terinci. Kalau nafinya itu mujmal. Nah, dan juga al-isbatu aksar minan nafi. Ya, penetapan dengan kalimat positif lebih banyak daripada bentuk-bentuk nafi. Ya, isbatnya lebih banyak. Pada ayat ini Allah menyebutkan dengan kalimat isbat menetapkan positif ya, sifat-sifat kesempurnaan, menafikan berbagai macam kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, itu nafyul ilahiyah, la ilaha amma siwa. Lahu illahu isbat. Isbatul ilahiyyati lillah. Al-hayyul qayyum, isbatul hayati wal qayyumiyah. Ini isbat la ta'khudhu sinatun wala naum, nafyun sinah wan naum. Maka ini nafi. La ilaha nafi, la ta'khudhu sinah nafi. Nah, la wala naum juga nafi. Lahu mulku sama, lahu ma fis samawati wal ard, isbat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, nafi syafa'ah, menafikan syafaat kalau selain dengan izinnya. Likamali azamatihi wa ghinahu an khalqih. Ini karena sempurnanya keagungan Allah, sempurnanya kekayaan, ketidakbutuhan Allah kepada makhluknya. Benar-benar tidak butuh. Maka tidak ada yang bisa memberi syafaat di sana kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, isbat. Ya, menetapkan sempurnanya ilmu Allah terhadap segala sesuatu madian atau mustaqbal yang sudah berlalu di masa-masa lalu atau yang akan datang. La yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', bayan hajatil khalqi ilaihi wa isbat ghinahu an. Nah, ini menjelaskan ya, betapa butuhnya makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka butuh pada ilmu, tidak dapat ilmu kecuali diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga menetapkan ghinahu subhanah. Nah, kekayaan Allah, ketidakbutuhan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Wasi'a kursiyus samawati wal arda, menetapkan kursi Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Wa sigharul makhluqati bin nisbati ilaih. Ini menunjukkan betapa kecilnya makhluk-makhluk itu. Nah, ya, dibanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allahu Akbar. Nah, wala ya'udu yudhuhuma nafi.
nafyul ajaz wa ta'ab, menafikan ketidakmampuan, menafikan keletihan, keberatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nafi. Wa huwa al-'aliyyul 'azim isbat. Kan, demikian. Ini contoh ayat yang menjelaskan bahwa metode Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada kita dalam meyakini al-asma wa sifat adalah dengan dua cara, dua metode, nafi dan isbat. Nah, baik. Wa qaulul musannif rahimahullah ta'ala wa lihada kana man qara'a hadhihi al-ayata fi lailatin lam yazal alayhi min Allah hafiz wa la yaqrabuhu syaitanun hatta yusbih. Qala yushiru ila marahu al-Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini isyarat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terhadap hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtima al-ayah fa innaka la yazala 'alaika min Allahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih." Ya, lafaz hadisnya demikian. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, jika kamu pergi ke tempat tidur, mau tidur, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat. Karena sesungguhnya kamu, ya, ketika membaca ayat itu di satu malam atau sebelum tidur, maka akan senantiasa ada penjaga darimu dari Allah, penjaga bagimu dari Allah, dan tidak didekati oleh setan sampai pagi. Nah, al-hadis. Qala wasyaitan yutlaqu ala kulli mutamarridin 'atin minal jinni wal insi. Setan itu kalimat yang diucapkan untuk semua yang membangkang dari bangsa jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Syayatin al-insi wal jinni. Nah, maka setan itu tidak hanya jin, tapi juga manusia. Nah, bahkan orang Arab kalau marah sama anaknya, ya, syaitan itu. Nah, ya, anak yang nakal, ya, yang demikian. Mereka biasa katanya syaitan. Nah, kalau di kita sudah itu adalah kalimat yang sangat kasar sekali. Nah, sampai mengatakan setan kepada manusia. Nah, syatuna, ya, asal bahasanya min syatuna idza ba'uda, kalau jauh. Sumia bidzalika, setan dinamakan dengan kata setan li bu'dihi min rahmatillah, karena dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, au min syata yashitu idza ishtadda, atau makna lugawinya yang kedua syata yashitu. Nah, apabila ishtadda menjadi kuat atau sangat. Nah, ini dia dikatakan setan sangat membangkang, sangat menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Cukup ya kafilah rahimahullah. Sampai kalimat ini dulu ya. Nah, Abdurrahman Fajri sekolah di mana? Di Surabaya, Ustadz. Oh, di Libya, Surabaya. Ya, Libya, Edat. Nah, Ustadz.
Baik. Mana tadi Bang Salahuddin? Tadi Salahuddin Ayub itu Bang Salahuddin Pontianak, bukan? Bukan Ustaz. Bukan, Ustaz. Lain ya. Baik. Baik, begitu dulu. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah kita bertemu lagi di